Ada sebuah kisah yang pernah terjadi di sebuah kota yang berlokasi di Jawa Tengah. Blora 2018 pernah digemparkan dengan temuan sosok tubuh wanita berhijab yang sudah tak bernyawa. Temuan mengerikan ini turut mengundang para warga yang penasaran, yaitu di area hutan Randu Blatung. Saat ditemukan, korban masih mengenakan pakaian lengkap dengan hijab yang berwarna ungu. Singkatnya, setelah menjalani serangkaian pemeriksaan secara mendalam, polisi akhirnya berhasil menemukan identitas korban. Korban diketahui bernama Ida Lestianingrum, wanita 27 tahun. Dikatakan oleh keluarganya, Ida telah menghilang selama berhari-hari, hingga akhirnya dia ditemukan menyedihkan di hutan Randu Blatung. 2 hari atau tepatnya tanggal 18 Februari 2017, pelaku berhasil diamankan oleh pihak yang berwajib. Namanya Edi Sumarsono alias Sondong. Sondong tampak lesu ketika dihadapkan di muka para pencari berita di hari yang panas itu. Pihak Polres Blora mengatakan bahwa kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Blora ini merupakan kasus yang tak berperi kemanusiaan dan petugas sangat menyayangkan peristiwa itu bisa terjadi di daerahnya. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan wanita berhijab ungu itu? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Baiklah, untuk memulai kisah ini, mari kita sedikit kulik tentang Ida Lestianingrum. Ida, begitu orang-orang yang ada di sekitarnya menyapa wanita 27 tahun ini. Ida adalah warga yang tinggal di Dukuh Ketapang, Desa Berahan Wetan, Demak, Jawa Tengah. Sehari-hari Ida yang dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, rajin beribadah, dan ringan tangan ini bekerja di sebuah toko yang menjual bahan dasar tekstil atau toko kain yang ada di Semarang. Tentu Ida selain yang tadi saya sebutkan, ia merupakan pribadi yang mandiri dan tidak mau bergantung dengan siapapun, apalagi kedua orang tuanya. Namun walau dikenal mandiri dan punya pribadi yang cukup baik, Ida memiliki semacam ketakutan yang membuatnya seperti ragu untuk menatap masa depannya. Hal ini seperti yang pernah dikutip dari sumber yang saya kulik. Seperti biasa, linknya ada di kolom deskripsi. Menyebutkan Ida yang pada saat itu berusia 27 tahun merasa minder tatkala adik-adiknya telah memiliki pasangan dan atau telah berumah tangga. Ida bukan tanpa usaha untuk mengatasi rasa mindernya itu. Ia pernah beberapa kali menjalin hubungan dengan seorang pria. Namun mungkin dikarenakan tidak menemukan kecocokan di antara mereka. Kandaslah hubungan Ida yang ia jalani pada saat itu. Hari-hari pun berlalu dengan Ida yang masih saja belum menemukan sosok pria tambatan hati yang mengisi hari-hari kosongnya. Namun untungnya, Ida tentu bisa mengatasi masalah itu dengan cara berpikir logis, bersabar, dan berdoa. Hingga pada suatu hari, Ida mendapatkan semacam, kayak pencerahan gitu. Sebuah kabar yang menurut ia adalah kabar baik datang dari sepupunya kala itu, di bulan Desember 2017. Sepupunya mengenalkan Ida kepada seorang pria. Pria rekomendasi itu bernama Edi Sumarsono alias Sondong. Kita akan panggil mas-mas ini dengan sebutan Edi. Ida dan Edi seperti klip dan klop saat mereka saling berkenalan di handphone, yang kemudian berlanjut ke media sosial Facebook. Edi 25 tahun adalah seorang pria beristri dengan 2 orang anak. Kedua putrinya masing-masing berusia 5 tahun dan 5 bulan. Edi dan keluarganya tinggal di Dukuh Pojok, Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Edi dikatakan bekerja serabutan. Namun Edi lebih suka untuk mencari ikan di sungai dengan cara memancingnya atau dengan menggunakan potas. Punya istri yang mencintai Edi, punya putri yang sayang pada bapaknya. Namun semuanya tampak tak punya arti apapun bagi Edi. Jiwa mudanya yang masih berkobar kala itu membuat Edi kemudian mengaku kepada Ida bahwa ia adalah pria lajang yang sedang mencari pasangan hidup. Selain itu, Edi juga mengaku bahwa ia adalah pria yang memiliki pekerjaan tetap di Jakarta. Entah pekerjaan apa yang ia bualkan kepada Ida, sampai-sampai Ida akhirnya bisa singkatnya menaruh simpati yang besar kepada Edi. Ida suka sama Edi, Edi pun sama. Dan yang terjadi selanjutnya adalah sebuah ikatan cinta yang terukir di antara Ida dan Edi. Mendapatkan pacar baru yang sungguh perhatian kepada Ida tentu saja membuat Ida seperti menemukan sosok pria yang rasa-rasanya bahwa ini adalah jodohku. Persis seperti kata pepatah, kalau jodoh gak akan lari kemana. Cakep. Hubungan yang terjalin dan terjalan di antara dua insan ini dijalani secara online. Sejak jadian di bulan Desember 2017 hingga 2 bulan lamanya, Edi dan Ida belum pernah satu kali pun bertatap muka. Berpesan secara daring lah yang kemudian mereka lakukan untuk membina hubungan mereka.
Namun sayangnya Ida nggak tahu bahwa Eddie, sosok yang mengisi dan mencerahkan harinya itu, adalah orang yang akan membawanya menuju Sang Pencipta. Semuanya bermula pada hari Kamis 15 Februari 2018, atau kurang lebih 2 bulan umur jadian mereka. Saat itu dengan bujuk rayunya, Eddie mengajak Ida untuk bertemu dan bertatap muka untuk pertama kalinya. Semacam kopdar lah gitu. Ida yang mendapatkan ajakan itu tidak pula bisa menolak ajakan menarik itu. Toh Eddie adalah pacarnya, orang yang ia cintai. Singkatnya, setelah tercipta janji, bersiaplah Eddie dengan segala dandanan yang maksimal. Rambut tersisir dengan rapi, pakaian wangi dan pamit kepada istri. Kala itu sang istri tidak sama sekali mencurigai gelagat suaminya yang akan melakukan jumpa pertama dengan Ida, pacar simpanannya. Lalu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Skywave miliknya, Eddie tempuh perjalanan yang cukup memakan waktu itu dari Blora menuju tempat yang terjanji di daerah Demak. Kala itu Ida mengajak Eddie untuk bertemu di kos milik adiknya Ida yang berlokasi di Desa Karangturi, Wonosalam, Demak. Adiknya Ida pun sempat bertemu dan berkenalan dengan Eddie. Perjumpaan pertama kala itu sungguh membuat Ida terkesima dengan segala kelembutan hati yang Eddie tunjukkan di hadapannya. Eddie tampil sebagai pria yang memenuhi segala harapan yang Ida miliki. Wangi, tampan, baik hati, dan bisa menjadi sang pelipur lara. Setelah kurang lebih 30 menit mereka berjumpa. Lalu di jam 1 siang, Ida mengajak Eddie untuk berjalan-jalan mengisi waktu di lapangan Pancasila Demak. Di sana mereka duduk-duduk, jajan makanan, memaduk kasih. Hingga tak lama kemudian Ida mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan orang tua Eddie Sumarsono di Blora. Menurut Ida penting baginya untuk tahu latar belakang Eddie, terutama siapa ayah dan ibu Eddie. Mendengar hal itu seketika tercekatlah leher Eddie, sebab tak mungkin juga ia membawa Ida pacar simpanannya ke rumah orang tuanya. Bisa runyam masalahnya nanti. Namun ketika Eddie tak lagi bisa mencari alasan untuk tidak membawa Ida segera beranjak dari tempat itu, dibawalah Ida menuju Blora yang katanya Eddie setuju mau mempertemukan Ida dengan orang tua Eddie. Seketika harapan itu semakin cerah. Ida senang tentunya, dikarenakan ucapan Eddie yang katanya serius dengan Ida. Lagi dan lagi ia buktikan dengan membawa Ida untuk bertemu dengan calon mertuanya. Lalu berangkatlah mereka menuju tempat tujuan mereka di Blora. Dengan menaiki sepeda motor, mereka berdua menempuh berpuluh-puluh kilometer dari Demak ke Blora. Di tengah-tengah perjalanan atau setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, Eddie kemudian melajukan sepeda motornya ke alun-alun Blora. Katanya Eddie capek dan mau istirahat sebentar. Tak lama kemudian setelah cukuplah mereka mengembalikan energi mereka, Eddie dan Ida kembali melanjutkan perjalanan. Namun naas di tengah-tengah perjalanan yang sudah dekat dengan rumah Eddie itu, tiba-tiba hujan turun dengan amat derasnya. Terpaksalah mereka menepi dan mencari tempat untuk berteduh. Dan sampailah Ida dan Eddie singkatnya di sebuah tempat yang bernama Tugu Monumen yang berada di Randu Blatung. Di sana mereka berdua menepi sembari menunggu hujan reda. Eddie dan Ida kembali terlibat pada pembicaraan yang romantis seperti biasa. Di tengah-tengah perbincangan mereka di hari yang mendung dan sepi itu, lantas membuat Eddie kemudian merayu Ida untuk tanda kutip membuktikan cintanya di tempat itu juga. Ida tentu saja menolak dengan keras ajakan itu, dikarenakan ini adalah tempat umum dan Ida hanya akan memberikan mahkotanya kepada suami sahnya nanti. Mendengar hal itu lantas tak membuat Eddie bergeming. Eddie tetap teguh atas niatnya itu. Dengan segala janji dan bujuk rayu, ia minta agar Ida bisa memberikannya. Dan singkatnya setelah terbuai dengan janji manis dan bujuk rayu Eddie, hati Ida pun luluh. Dan terjadilah hal itu yang mereka lakukan di atas sepeda motor milik Eddie. Setelah tuntas melakukannya, Ida kemudian berkata, "Mas, saya minta tanggung jawabmu. Dan ayo sekarang kita pergi ke rumahmu. Saya mau ketemu sama orang tuamu." Kembali mendengar hal itu, Eddie kemudian bersilat lidah. "Nanti saja ketemunya, besok-besok. Orang tuaku lagi nggak ada di rumah." Mendengar jawaban seperti itu, tentu membuat Ida semakin khawatir. Padahal saat itu, Ida hanya minta Eddie untuk bertanggung jawab kalau nanti dirinya mengandung atas hubungan terlarang yang baru aja mereka lakukan. Ida terus saja mendesak Eddie untuk memberikan solusi yang terbaik. Kala itu Eddie yang tak tahan menerima paksaan untuk bertanggung jawab, segera pergi menuju warung. Di warung ia ambil 1 buah botol fresh tea dan kembali ke tempat di mana Ida menunggu. Setelah Eddie sampai di tempat semula, Eddie kemudian membuka jok bangku sepeda motor Eddie. Dari dalam bagasi ia ambil 1 bungkus potas yang biasa Eddie gunakan untuk mencari ikan di sungai.
Lalu benda itu kemudian Edi campur dengan minuman teh yang baru aja ia beli sambil berkata kepada Ida, "Minum ini cepat." Mendapatkan perintah itu tentu saja Ida tolak, sebab Ida tahu apa yang baru aja dimasukkan ke dalam botolnya. Dengan segala cara, Ida menampik segala paksaan Edi untuk meminum teh tersebut. Usaha Ida ternyata berhasil. Edi gagal melakukan aksi jahatnya kepada Ida. Namun, jahatnya Edi tak berhenti sampai di situ saja. Edi yang sudah kepalang tanggung, segera memuncaklah emosinya. Sedetik kemudian, ia arahkan tangan kirinya ke leher Ida dan mulai mencengkramnya dengan sekuat tenaga sambil tangan kanannya mencoba kembali memaksa Ida untuk meminum teh tersebut. Alih-alih berhasil, malah Ida kala itu lemas akibat sumbatan yang menyumbat jalur nafasnya. Lalu dikarenakan hujan mulai mereda dan sudah banyak warga yang lalu lalang, Edi segera menaikkan Ida yang lemas itu ke atas sepeda motornya. Sepeda motor pun kembali melaju menyusuri jalan basah dengan Ida yang masih lemas dan bersandar di bahu Edi. Di tengah-tengah perjalanan, atau tepatnya di kawasan hutan Randu Blatung, yang entah mau dibawa kemana Ida pada saat itu. Pada saat itu tiba-tiba, Ida yang semakin tak sadarkan diri kemudian terjatuh terpelanting membentur jalan dari atas motor. Mengetahui Ida terjatuh alih-alih menolongnya, justru Edi kembali melakukan tindakan jahatnya dengan kembali menyumbat jalur nafas Ida dengan kedua tangannya dengan sekuat tenaga. Ida semakin tak berdaya dan ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah menyadari bahwa Ida telah menghadap Sang Pencipta, Edi kemudian mengangkat tubuhnya masuk lebih dalam ke area semak-semak dalam hutan yang sepi. Setelah menemukan tempat yang cocok, kemudian ia campakkan tubuh Ida ke tempat yang rasanya jauh dari jangkauan warga yang melintas. Tuntaslah misinya, ia pun pulang ke rumahnya setelah sebelumnya Edi sempat membuang tas dan jaket milik Ida ke dalam sebuah sungai di desa Wulung. Kasus ngeri yang terjadi di Blora ini bisa terungkap berkat adanya laporan terkait temuan tubuh wanita berhijab ungu yang telah tak bernyawa di hutan kawasan Randu Blatung di tanggal 16 Februari 2018. Atau 1 hari setelah Ida pergi. Dan singkatnya setelah mendapatkan identitas korban, dimulailah investigasi yang kemudian singkatnya polisi berhasil meringkus Edi Sumarsono alias Sondong. Ia diamankan di rumahnya tanpa perlawanan 18 Februari 2018. Kasus ini bisa terungkap dari kesaksian para saksi yang tahu bahwa sebelum Ida menghilang, ia dikatakan sempat bertemu dan pergi dengan pacarnya, Edi. Korban dibujuk rayu oleh tersangka sehingga terjadilah hubungan antara korban dan tersangka. Dan pada saat itu korban adalah kondisinya masih. Setelah kejadian itu korban menuntut tersangka untuk bertanggung jawab karena sudah direnggut untuk minta diketemukan dengan keluarga tersangka untuk minta pertanggungjawabannya. Karena dalam hal ini tersangka sudah mempunyai istri dan 2 orang anak, tersangka kalap. Tersangka akhirnya berpikiran pendek. Ada potas di jok mobilnya, diambil, dicampur dengan minuman plastik yang. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Blora, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Edi Sumarsono alias Sondong bin Bejo. Demikianlah kisah ini. Tayangan ini dibuat semata-mata hanya untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan kisah ini pun berakhir.